Salah satu pemberian Allah ini pada umumnya akan dihindari oleh setiap manusia. Karena tidak jarang segala aktivitas akan menjadi terhambat akibat penyakit yang kita miliki. Tidak heran apabila masih banyak manusia yang mengeluh apabila mengalami sakit. Padahal di balik setiap penyakit yang Allah berikan terdapat banyak rahasia dan keutamaan yang tersembunyi di baliknya. Penasaran? Kira-kira apa saja rahasia yang Allah sembunyikan di balik setiap penyakit yang kita alami? Seperti apa pandangan Al-Quran mengenai penyakit yang kita rasakan? Ku sering meninggalkan suruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan ketika manusia sakit, mereka mendapatkan permasalahan yang luar biasa. Kenapa dikasih sakit? Supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan dirinya ketika dia sakit. Dan agar mereka khusyuk dan kembali kepada Allah. Karena kadangkala manusia diingatkan lewat sakit supaya mereka kembali kepada Allah. Dan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperoleh penjagaan. Para malaikat-malaikat Allah pun menjaganya. Maka bercerminlah pada cobaan nabi-nabi terdahulu. Al-Quran menjawab. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Betapa banyak orang yang tidak sakit, justru dia lupa kepada Allah. Dan ketika dia sakit, justru menyalahkan Allah. Dan untungnya sakit itu mengantarkan manusia untuk belajar pada masa nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan ujian kepada Allah. Dan justru ujian itu membawa rendah, membawa kedekatan dirinya kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, beribadah kepada Allah yang dapat melakukan semuanya itu kenapa? Apapun yang kau lakukan, usahakan menuju kepada ibadah kepada Allah. Bahkan sakit pun menandakan bentuk tunduk kita kepada Allah. Bahkan dengan sakit, ada orang mendapatkan hidayah lewat sakitnya. Bahkan Allah memberikan sakit itu, hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ada orang yang tidak mendapatkan hidayah lewat sakit yang dia derita. Justru dengan sakitnya dia justru melakukan kemusyrikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa untuk menyembuhkan kecuali Allah yang menyembuhkan. Dan ketika musibah itu datang, sedikit banyaknya haruslah kita senantiasa menyebut asma Allah. Al-Quran menjawab. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Dokter, tabib, atau siapapun yang mengaku bisa menyembuhkan sebenarnya bukan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Ingat, menarik sekali dari tausiah sebelumnya. Umi Maki sudah menjelaskan, jangan cari kesembuhan, cari sunnah Nabi bagaimana ketika kita sakit. Ada baiknya kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah dari sakit itu. Mendapatkan keteladanan dari sakit itu.
mohon maaf, mohon maaf. Dan teguhlah dan bersabarlah atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita termasuk orang yang bukan saja sabar, tapi mendapatkan derajat di atas sabar, yakni ridho kepada Allah. Makanya ketika kita diuji, maka bercerminlah pada ujian penyakit yang diderita oleh Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Al-Quran menjawab. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Luar biasa. Luar biasa. Nabi Ayub tidak marah ketika sakit. Justru berdoa memohon kepada Allah dan tidak menyalahkan Allah. Belajarlah dari sakit yang membuat orang mengangkat derajatnya. Lewat sakit yang dideritanya. Bukan sakit yang mengantarkan menghujat marah sama Allah. Tapi di balik itu jadi dekat dengan Allah lewat doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Di antara daripada kelebihan doa Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta, ya Allah sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tidak. Akan tetapi ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub seakan-akan bahasanya menjebak Allah. Ya Allah, engkau ini maha pengasih. Kalau bukan engkau yang kasihi aku, siapa lagi yang akan mengasihiku? Sungguh ya Allah, aku menderita penyakit, akan tetapi aku tahu engkau lebih kasih daripada engkau memberiku penyakit. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Syam, Ustaz Maulana atas Al-Quran menjawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Masya Allah ya Bu ya, kalau kita dengar Al-Quran menjawab segala permasalahan, ternyata dalam Al-Quran ada jawabannya. Yang luar biasa adalah penyakit itu datangnya dari siapa Bu? Dari Allah. Siapa yang bisa ngasih obatnya, yang kasih sembuh Bu? Allah, ini Allah maha benar, maha luar biasa, maha hebat, maha penyembuh dan lain-lain. Pokoknya Allah tuh luar biasa banget buat kita. Nah sekarang banyak orang tadi seperti apa yang dijelaskan oleh para guru-guru kita, bicara penyakit dari Allah. Katanya nih orang yang lagi sakit doanya tuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doanya itu langsung diijabah. Tapi ada yang bilang, tapi kok kenapa ya? Saya berdoa, saya lagi sakit, saya minta kesembuhan, kok Allah belum berikan? Alasannya kenapa kok Allah nggak kasih? Katanya kan semua doa diijabah. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita lagi nih. Umi Maki, punten waktunya silakan Umi. Tepuk tangan dong buat Umi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah. Tidak ada hijab ketika berdoa antara orang yang sedang sakit dengan Allah. Artinya apa? Langsung doanya didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Tapi kok kenapa? Pertanyaannya kenapa ketika orang itu sakit, berdoa bertahun-tahun dia meminta kepada Allah untuk Allah sembuhkan, tapi kok sepertinya Allah tidak menghiraukannya. Bukankah tidak ada hijab antara dia dengan Allah? Lihat subhanallah, kita lihat dulu. Doa orang sakit seperti apa? Doa orang sakit yang bagaimana yang Allah dengar? Ternyata doa orang sakit yang ketika dia mendapatkan kesakitan, dia dengan ikhlas, dia dengan ridho menerima apapun yang Allah telah berikan kepadanya. Itu. Jadi jangan menyalahkan. Saya sudah bertahun-tahun, udah bertahun-tahun deh saya udah bosan berdoa. Jangan sampai subhanallah dikhawatirkan, lihat bukan doanya yang salah. Bukan Allah tidak mendengar. Dikhawatirkan dia kufur atas nikmat-nikmat yang terdahulu. Dia lupa nikmat-nikmat yang lain selain kesakitan yang dia rasakan.
Yang harus diingat, lihat sekecil apapun yang Allah berikan kepada dia, entah itu berupa penyakit, bersyukur. Bahkan bila perlu mengucapkan hamdalah. Karena apa? Karena Allah sangat kagum kepada orang yang ketika dalam keadaan terpuruk, ketika dalam keadaan ditimpa musibah, masih bersyukur. Lihat, makanya subhanallah, apalagi kalau dia berdoa dengan kalimatnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah sangat bangga kepada hambanya. Bersyukur saat ditimpa musibah itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Tapi kenapa bersyukur atas musibah? Teringat dari kisah atau salah satu potongan dari kisah Umar bin Khattab. Subhanallah Bunda, Umar bin Khattab ketika beliau ditimpa musibah, di dalam riwayat mengatakan beliau bersyukur bahkan sampai mengucapkan hamdalah, sampai 3 riwayat yang lain 4 kali mengucapkan hamdalah. Ketika dia ditimpa musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kok kenapa mengucapkan alhamdulillah? Ternyata Umar bin Khattab pertama kali mengucapkan hamdalah itu, alhamdulillah ya Allah, musibah yang telah engkau berikan kepadaku, musibah yang kecil. Karena kira-kira Allah mampu nggak memberikan satu musibah yang lebih besar dari musibah yang kita alami sekarang? Mampu nggak? Mampu. Tapi ya Allah, alhamdulillah musibah yang aku rasakan sekarang bukan musibah yang besar. Lalu kalimat alhamdulillah yang kedua yang diucapkan oleh Umar bin Khattab itu apa? Alhamdulillah ya Allah, ujian yang engkau berikan kepadaku bukan ujian yang berkaitan dengan keimanan. Na'udzubillah, ketika ujian yang berkaitan dengan keimanan, apa jadinya kita? Bukankah keimanan merupakan salah satu kunci utama kita untuk mendapatkan tiket surga? Lalu lihat yang ketiganya, ketika Umar bin Khattab mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, dikatakan alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya aku yakin setelah ini atau dibarengi dengan musibah ini ternyata akan diiringi dengan kenikmatan. Paling tidak kenikmatan apa? Rezeki Allah menghapuskan dosa-dosa kita, rezeki dari Allah menaikkan derajat kita. Kesalahan seseorang ketika berdoa bukan dalam doanya, tapi tidak ada keyakinan, tidak ada husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Masya Allah. Oh, jadi kadang-kadang orang udah sakit berdoa minta sama Allah, tapi Betul. udah kesal duluan niatnya, jadi nggak Betul. ikhlas gitu ya. Betul. Harusnya diikhlas dulu. Coba sekarang Ridho gini deh, dulu. mikir lagi baik-baik. Sekarang dikasih sakit sama Allah, udah berapa lama? Baru setahun. Nikmat Hidup udah berapa berapa lama? Hidup udah 60 tahun. 59 tahun dikasih nikmat nggak dihitung gitu ya. jangan Baru sampai setahun kufur udah nikmat. ngeluh. Nah ini Masya Allah Iya. luar biasa. Umi jazakillah khair, Wah, makasih iya. banyak ya Allah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita kasih kesempatan nih, jamaah yang ada di studio boleh. Yang punya permasalahan, yang punya unek-unek, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Mana nih? Sebentar. Yang mana? Oh ini, yang ini nih. Kacamata kayaknya masalahnya lebih besar nih. Silakan Bu. Ibu ayo. Assalamualaikum Iya, nggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumsi dari Mm-mm. Masjid Jamaah dari Masjid Al Muhajirin Dayuh Kolot Bandung. Tepuk tangan dong Bu. Dari Bandung kumaha Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Bandung. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah boleh kita minta doa dari orang yang sedang sakit? Oh. Karena kata Umi tadi dijelaskan kalau doa orang yang sedang sakit itu bakal diijabah. Dijabah Iya. gitu ya Bu ya. Jadi- Minta doa sama yang sakit, yang sehat gak ngedoain. Aduh punten gimana katanya. Coba ya kita tanya sama gurunya ya. Sama Ustadz Syam dulu silakan dijawab. Masya Allah, salah satu kewajiban kita sesama muslim adalah menjenguk saudara kita yang sedang Sakit. sakit. Apa yang kita lakukan ketika menjenguknya? Kita doakan beliau
doakan dulu, kita dulu yang mendoakannya, baru setelah itu kalau misalnya mau minta didoakan boleh saja. Boleh. Apalagi untuk menyemangati si orang sakit. Masya Allah engkau sedang disayangi Allah, Masya Allah doamu sedang diterima. Tolong dong doakan saya juga, doakan saya juga. Tapi lihat keadaannya Bu, lihat juga keadaan jangan sampai menyusahkan orang sakitnya. Orang sakitnya nggak bisa ngomong, doain saya. Jangan gitu caranya. juga. Gimana caranya Ustaz? Gimana caranya Urutan, Ustaz? Coba Ustaz. kasih penjelasan sedikit. Minta diaminkan doa kita oleh Oh, orang sakit. benar, Kan bisa. doanya orang sakit kan makbul. Tidak ada batas dan bumi dan langit dan tidak ada batas dari Allah langsung. langsung. Bahkan doanya orang sakit bagaikan doa para malaikat. Allah. Jadi apa salahnya kita yang berdoa orang sakit kita minta diaminkan. Oh benar. Kan jadi dua-dua kena. Kita doakan orang sakit, kita doakan diri kita juga. Lalu minta sama orang sakit mengaminkan. Contoh, Bapak sakit. Nih enggak sakit ini sehat Contoh, Bapak. Ya Allah. Bapak lagi Ya sehat. Allah, sembuhkanlah Bapak yang sedang sakit. Amin. Iya benar. Dan sehatkan semuanya. Amin. Ya Allah, sukseskan aku. Amin. Udah aman. Ya Allah, Pak, Bapak ini bukan sakit, cuma lagi kedinginan di studio. Ya Allah, Ibu begitu Ibu ya, makasih banyak. Punten Ibu, Ibu kalau bisa doain dulu, baru ntar didoain sekalian. Jadi Ibu yang doain, dia yang ngaminin. Ya Bu ya, makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu dong, pertanyaannya bagus banget, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Setelah ini kita lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita mengenai amalan agar terhindar dari berbagai penyakit parah atau kronis. Mau Bu? Mau banget apa mau aja? Mau banget ya, setelah ada kisah inspiratif nanti yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Alhamdulillah!